Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan diskusi temanya tentang subjek objek hukum dan hak kebendaan sebagai jaminan atas utang. Nah, di sini sudah ada pemateri yang akan mempresentasikan slide-nya ya. Yang terhormat Bapak Dr. Ade Sofyan Mulazid selaku dosen pengampu aspek hukum dalam bisnis dan teman-teman semua yang saya banggakan. Di pertemuan kali ini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang materi subjek hukum, objek hukum, dan hak kebendaan. Oke, ini saya akan bahas tentang subjek hukum. Jadi dari segi bahasa, subjek hukum itu dalam bahasa Belanda itu disebut rechtssubject atau dalam bahasa Inggris disebut subject of law, yang berarti pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia dan badan hukum. Kenapa manusia dan badan hukum disebut sebagai subjek hukum? Karena manusia itu merupakan subjek hukum secara kodrati atau alami. Jadi manusia itu telah memiliki hak itu sejak ia dilahirkan. Nah, sedangkan badan hukum itu merupakan suatu badan yang terdiri dari kumpulan orang yang diberi status oleh hukum sehingga mempunyai hak dan kewajiban. Badan hukum itu dapat menjalankan perbuatan hukum sebagai pembawa hak manusia. Nah, perbedaannya apa sih antara manusia dan badan hukum? Perbedaannya itu jika manusia dapat melakukan perkawinan, badan hukum tidak dapat melakukan perkawinan. Lalu yang kedua, jika manusia dapat diberi hukuman penjara, maka badan hukum tidak dapat diberi hukuman penjara. Dan yang terakhir, badan hukum tidak dapat memungkinkan untuk dibubarkan, sedangkan manusia tidak. Lalu dari segi istilah, subjek hukum merupakan segala sesuatu yang memiliki kewenangan hukum, penyandang hak dan kewajiban dalam perbuatan hukum. Next, Ham. Jenis-jenis subjek hukum. Jenis-jenis subjek hukum itu ada 2, yaitu hukum manusia dan hukum badan usaha. Di mana hukum manusia itu merupakan setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban. Jadi manusia itu memiliki hak yang sama dalam hak dan kewajibannya, jadi tidak dibeda-bedakan. Lalu yang kedua itu ada hukum badan usaha, di mana suatu perkumpulan atau lembaga yang dibuat oleh hukum dan mempunyai tujuan tertentu. Jadi badan usaha ini diberi status dulu oleh hukum, baru dia dapat menjalankan hak dan kewajiban. Next. Objek hukum yaitu segala sesuatu yang berguna atau bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum. Contohnya, si Ahmad dan si Ali mengadakan sewa tanah. Nah, tanah di sini disebut objek hukumnya. Objek hukum biasanya disebut benda. Menurut pasal 499 KUH Perdana, benda ialah semua barang dan semua hak yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh subjek hukum dan bernilai ekonomis. Selanjutnya, macam-macam objek hukum. Yang pertama, menurut pasal 503 KUH Perdana, dibagi menjadi 2. Yang pertama ada benda berwujud, yaitu segala sesuatu yang dapat dilihat dan diraba oleh panca indera. Contohnya, buku, rumah, tanah, meja, kursi, dan lain-lain. Yang kedua ada benda tidak berwujud, yaitu segala macam hak, seperti hak cipta, hak merek, dan hak paten. Next. Yang selanjutnya menurut pasal 504 KUH Perdata, yang terbagi menjadi Septia. Ya, Pak. Bukan KUH Perdana ya, tapi KUH Perdata. Iya, Pak. Maaf. Selanjutnya itu menurut pasal 504 KUH Perdata, terbagi menjadi 2. Yang pertama ada benda bergerak, yaitu suatu benda yang sifatnya dapat dilihat, diraba, dan dirasakan dengan panca indera. Dibedakan lagi menjadi 3. Yang pertama menurut sifatnya, yaitu dapat bergerak, contohnya seperti hewan. Terus yang dapat dipindahkan, seperti alat-alat perkakas kayak kursi, meja, alat tulis. Terus menurut ketentuan UU, yaitu hak-hak yang melekat atas benda bergerak atau dipindahkan, seperti hak memungut hasil atau hak memakai atas benda bergerak, saham-saham perusahaan atau piutang-piutang. Yang kedua ada benda tidak bergerak, yaitu benda yang dirasakan oleh panca indera saja, tidak dapat dilihat, tetapi dapat direalisasikan menjadi kenyataan.
dibedakan menjadi 3. Pertama, menurut sifatnya. Benda tersebut tidak dapat dipindahkan. Contohnya seperti tanah dan segala yang melekat di atasnya, seperti gedung atau rumah, tumbuh-tumbuhan, dan buah-buahan yang belum dipetik. Yang kedua, menurut maksud dan tujuannya, yaitu benda tersebut tidak dapat dipindahkan karena diletakkan pada benda tidak bergerak sebagai benda pokok untuk tujuan tertentu. Contohnya seperti mesin-mesin yang dipasang di dalam pabrik atau gambar-gambar yang dipasang di dalam gedung percetakan. Tujuannya yaitu untuk dipakai dan tidak dipindah-pindahkan. Yang ketiga, karena ketentuan UU, yaitu hak-hak yang melekat atas benda tidak bergerak atau tidak dapat dipindahkan. Contohnya hak guna usaha, hipotek, hak pakai atas benda tidak bergerak, dan hak memungut hasil atas benda tidak bergerak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Manisa. Selanjutnya ada hak kebendaan. Hak kebendaan merupakan hak mutlak, hak yang memberikan kekuasaan langsung atas benda tersebut dan dapat dipertahankan terhadap siapapun. Hak kebendaan yang bersifat sebagai hak jaminan. Hak jaminan pada kreditor yang memberikan kewenangan untuk melakukan eksekusi kepada benda yang menjadi jaminan jika debitor melakukan prestasi dalam suatu perjanjian. Jadi, apabila debitor melakukan kesalahan atau ingkar terhadap perjanjian yang sudah dibuat, maka kreditor berhak mengeksekusi atau mengambil benda yang sudah dijadikan jaminan. Lanjut, ada jenis-jenis hak kebendaan. Yang pertama, jaminan yang bersifat umum. Jaminan yang bersifat umum di sini maksudnya adalah jaminan yang terbentuk karena sudah ditentukan oleh undang-undang. Syaratnya, benda tersebut bersifat ekonomis dan benda tersebut bisa dipindah tangankan. Yang kedua, jaminan yang bersifat khusus. Jaminan yang bersifat khusus adalah jaminan yang timbul karena adanya perjanjian. Contohnya seperti gadai, hipotek, hak tanggungan, dan fidusia. Ini ada pertanyaan dari Bari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, pada jenis-jenis hak kebendaan diketahui bahwa ada jaminan yang bersifat umum. Mohon penjelasan lebih lanjut maksud dari sifat umum tadi apa dan bagaimana. Terima kasih. Ini dibacain semuanya dulu ya Pak pertanyaannya. Iya, boleh. Lalu yang kedua dari Priscilia. Maaf, sebelumnya saya ingin bertanya. Menurut Anda, kapan subjek hukum dapat dikecualikan dari perbuatan hukum? Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Boleh berapa pertanyaan ya, Pak? Ya, boleh 3 lah. 3 pertanyaan. Satu lagi ya, teman-teman. Ya, satu lagi lah. Udah ada, Pak. Yang terakhir. Ya, silakan. Dari Aisyah Humaira, saya ingin bertanya, apakah kebendaan dapat dihapus? Kalau bisa, karena hal apa? Jaminan yang bersifat umum di situ maksudnya jaminan yang berupa harta kekayaan milik debitor tersebut. Jadi kayak contoh dalam pinjam-meminjam, apabila debitor ini melakukan kesalahan, maka secara otomatis pihak kreditor mengambil harta kekayaan yang sudah dijadikan jaminan tersebut. Seperti itu. Terima kasih. Maksud saya, umum di sini apakah harus disepakati bersama atau ada undang-undang yang menetapkan tentang apa-apa saja yang bisa dijadikan sebagai jaminan gitu. Harta kekayaannya ini itu apa gitu. Atau kan bisa saja gitu tiap wilayah dengan wilayah lain bisa berbeda gitu. Maksud tadi kata umum di sini. Nah, itu yang tadi ingin saya tanyakan, penjelasan lebih lanjut dari sifat umum ini, apakah harus disepakati bersama atau ada perundang-undangan yang mengatur hal itu? Kalau dilihat dari pengertiannya, jaminan bersifat umum adalah jaminan yang terbentuk karena sudah ditentukan oleh undang-undang. Jadi emang udah ditentukan oleh undang-undang. Soalnya di sini ada jaminan umum telah ditetapkan pada pasal 1131 KUH yang bunyinya segala barang-barang yang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu. Jadi kalau jaminan yang bersifat umum ini, otomatis harta kekayaannya semua itu dijadikan jaminan gitu. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama.
Ya, saya akan menambahkan sedikit ya dari jawaban pemakalah. Jadi pelunasan hutang dengan jaminan umum itu pertama didasarkan pada pasal 1131 KUH Perdata dan juga di dalam pasal 1132 KUH Perdata. Jadi ada dua pasal nih yang menjelaskan tentang pelunasan hutang dengan jaminan umum. Ya, ini menurut KUH Perdata ya. Nah, di dalam pasal 1131 KUH Perdata itu dinyatakan bahwa segala kebendaan debitur, baik yang ada maupun yang akan ada, ya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, merupakan jaminan terhadap pelunasan hutang yang dibuatnya. Kemudian di dalam pasal 1132 KUH Perdata juga menyebutkan bahwa harta kekayaan debitur menjadi jaminan secara bersama-sama bagi semua kreditur yang memberikan hutang kepadanya. Debitur bisa dinyatakan pailit kalau hutangnya sudah jatuh tempo dan memiliki beberapa kreditur. Jadi krediturnya itu tidak hanya satu, bisa 2, 3, atau lebih gitu ya. Nah, ini yang dimaksud di dalam pasal 1132 ini. Jadi jaminan atas utang berupa kebendaan tadi ya atau kekayaan milik si debitur itu bisa menjadi sebagai jaminan atas utang debitur. Nah, itu yang dimaksud tadi di dalam pasal 1132 KUH Perdata. Kemudian juga pendapatan penjualan benda-benda kekayaan dari si debitur itu dapat dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu besar kecilnya piutang masing-masing. Kecuali di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan. Nah, contohnya yang hak tanggungan ya. Nah, jadi kreditur pertama yang memegang jaminan berupa kekayaan debitur itu memiliki privilege ya. Privilege itu hak istimewa. Jadi diprioritaskan ya si kreditur yang pertama ini tadi. Ya. Jadi nanti kreditur yang kedua, ketiga dan seterusnya itu mendapatkan pembayaran dari debitur apabila si kreditur pertama itu haknya sudah terpenuhi. Nah, dalam hal ini benda yang dapat dijadikan pelunasan jaminan umum apabila telah memenuhi persyaratan, ya. Nah, persyaratannya apa? Pertama, benda tersebut bersifat ekonomis. Yang kedua, benda tersebut dapat dipindah tangankan haknya kepada pihak lain. Jadi itu penjelasannya ya untuk jaminan umum. Sebetulnya ada jaminan khusus juga ya. Pemegang gadai, hipotek, hak tanggungan, dan fidusia. Nah, ini yang mungkin belum ditanyakan ya oleh teman-teman. Jadi harus bisa dibedakan antara jaminan umum dengan jaminan khusus. Kalau jaminan umum yaitu tadi berupa harta kebendaan atau kekayaan milik debitur yang dapat diserah terimakan kepada kreditur-kreditur ya. Kalau yang jaminan khusus tadi itu ada 4 ya, gadai, hipotek, hak tanggungan, fidusia. Jadi itu ya tambahannya. Jadi harus dijelaskan ya landasan hukumnya karena kita ini kan bicara tentang aspek hukum. Ada beberapa golongan yang dipandang hukum itu tidak cakap hukum atau dapat dikecualikan dari hukum. Nah, orang-orang seperti itu harus diwakili atau dibantu oleh orang lain. Contohnya itu seperti anak di bawah umur, terus orang yang belum dewasa atau belum menikah, dan orang-orang yang berada dalam pengampunan. Nah, orang-orang yang dalam pengampunan ini contohnya itu kayak orang yang sakit ingatan, pemabuk, atau pemboros. Itu, Pak. Mungkin Bapak ingin menambahkan. Ini kan yang ditanyakan adalah subjek hukum manusia ya atau orang. Nah, subjek hukum manusia adalah setiap orang yang mempunyai
kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban. Pada prinsipnya, orang sebagai subjek hukum itu dimulai sejak orang itu lahir hingga meninggal dunia. Beda kalau itu subjek hukumnya badan usaha, tidak akan pernah meninggal kalau badan usaha. Paling juga tadi disebut oleh pemakalah, dicabut izin usahanya sehingga perusahaan itu dibubarkan gitu. Jadi dia nggak bisa dipenjara gitu, cuma hanya bisa dipailikan atau dicabut izin usahanya. Disebutkan di dalam pasal 2 KUH Perdata bahwa bayi yang masih ada di dalam kandungan ibunya dianggap telah lahir dan menjadi subjek hukum jika kepentingannya menghendaki, seperti dalam hal kewarisan, ya. Ada juga nih golongan manusia yang tidak dapat menjadi subjek hukum karena tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Siapa dia? Pertama, anak yang masih di bawah umur, ya. Anak yang masih di bawah umur itu artinya belum dewasa atau juga belum menikah. Nah, jadi walaupun belum dewasa atau belum cukup umur tapi sudah menikah, ya. Ini bisa disebut sebagai subjek hukum. Nah, yang kedua, ya, orang yang berada dalam pengampuan, yaitu orang yang sakit ingatan atau gila, ya, kemudian pemabuk dan pemboros. Nah, jadi 3 orang ini itu tidak bisa disebut sebagai subjek hukum. Misalkan kayak orang gila, jangankan orang gila itu melakukan perjanjian ataupun jual beli tidak sah. Dia melakukan tindakan pidana, misalkan dia menusuk orang, ya, kayak Ustadz Ali Jaber gitu, diperiksa oleh dokter ternyata dia terbukti gila, itu lepas dari jeratan hukum. Kemudian yang kedua pemabuk, ya, termasuk itu, ya, pemabuk di sini sebetulnya kalau sekarang bisa juga orang yang punya kecanduan narkoba, ya. Nah, yang ketiga itu adalah orang memiliki sifat pemboros, ya. Pemboros itu jadi dia membeli sesuatu yang sebetulnya tidak dibutuhkan. Pertanyaannya itu, apakah kebendaan dapat dihapus? Kalau bisa, karena hal apa gitu kan? Jadi 18 UU HT, hak tanggungan dapat dihapus karena hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, hapusnya piutang yang dijamin dengan hak tanggungan. Yang kedua itu dilepaskannya hak tanggungan oleh kreditur pemegang hak tanggungan. Yang ketiga itu pemeriksaan hak tanggungan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan pembeli objek tanggungan. Yang keempat, dihapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan. Ya, Pak, mau menambahkan sedikit, mungkin hak kebendaan itu dapat dihapus kalau bendanya itu udah dipindah tangankan, terus sama udah kadaluarsa mungkin. Hak kebendaan itu akan hilang pertama apabila barang tersebut sudah diserah terimakan. Kemudian yang kedua, ya, barang itu sudah musnah, ya, tiba-tiba sambar petir atau ketabrak mobil ataupun mati karena wabah gitu, penyakit. Nah, maka itu sudah hilang, hapus gitu, ya. Kemudian kadaluarsa, ya, pemesanan barang melalui bisnis online, itu barangnya baru sampai setelah tidak lagi layak untuk dikonsumsi, ya, ataupun sudah lewat waktu. Hapusnya perikatan itu juga bisa karena sudah ada pembayaran, ya, misalkan si pembeli, ya, sudah melunasi semua pembayarannya, hak dan kewajibannya itu sudah hilang, sudah hapus karena sudah ditunaikan, ya, kewajibannya dan haknya sudah diterima. Nah, ini jadi hapusnya suatu hubungan hukum, ya, ataupun hapusnya suatu objek hukum atau hak kebendaan, ya, itu apabila terpenuhi unsur-unsur yang tadi itu. Jadi itu, ya. Bagaimana yang bertanya kira-kira
Sudah bisa memahami atau belum? Sudah Pak, terima kasih. Baik, kalau sudah cukup, mari kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah.